Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran PKWU kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah aneka produk kerajinan bangun ruang. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pengelompokan limbah. Pada prinsipnya, limbah dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Contoh untuk limbah gas adalah karbon monoksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, kemudian ada asap pabrik, dan juga asap pembakaran sampah. Sedangkan contoh limbah cair adalah air sabun bekas cucian dan minyak goreng buangan. Kemudian kalau contoh limbah padat ada plastik, botol, dan kertas. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, limbah itu sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada limbah pertanian, kemudian ada limbah industri, limbah pertambangan, dan juga limbah domestik. Nah, kalau untuk limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berdasarkan senyawanya, limbah tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Untuk limbah organik itu merupakan limbah yang mengandung unsur karbon, sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Contohnya adalah kulit buah-buahan, sayuran, serta kotoran hewan maupun manusia. Sedangkan kalau limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon, sehingga sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Oleh sebab itu, limbah anorganik dapat pula diartikan sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Salah satu contohnya adalah plastik. Contoh lainnya ada kaleng, ada kertas, ada beling atau kaca, kemudian ada kantong kresek. Nah, dunia ini menghasilkan 300 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Kemudian, dari 300 juta ton itu hanya 9% dari sampah plastik yang didaur ulang. Nah, jadi alangkah bijaknya jika kita turut serta dalam upaya mengurangi sampah plastik. Contohnya bagaimana? Contohnya kita bisa membawa kantong belanja sendiri pada saat pergi ke supermarket. Kemudian kita juga bisa menggunakan kembali plastik yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama, dan juga kita juga bisa mendaur ulang sampah. Nah, kita dapat mendaur ulang sampah menjadi berbagai macam jenis kerajinan. Kita akan bahas apa saja sih aneka kerajinan yang berasal dari limbah. Nah, berdasarkan bahannya, produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang sudah kita pelajari pada semester kemarin, dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang sedang kita pelajari pada semester ini. Berikut ini akan dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Yang pertama ada kerajinan dari limbah bunga kering. Nah, di sekitar kalian tentunya banyak limbah dari bunga kering yang tidak dimanfaatkan. Bahkan limbah tersebut menjadi sampah yang tidak enak dipandang. Ternyata limbah bunga kering dapat dimanfaatkan untuk karya kerajinan yang sangat indah. Contohnya seperti ini ya pada gambar. Kemudian yang kedua ada kerajinan dari limbah tempurung kelapa atau biasa disebut juga dengan batok. Nah, untuk membuat bahan kerajinan dari batok ini, bahan-bahannya itu cukup mudah untuk didapatkan ya. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh kerajinan dari limbah tempurung kelapa atau batok. Bisa dijadikan menjadi kap lampu atau bisa dijadikan alat untuk minum ya, ada teko dan gelas-gelasnya. Yang ketiga ada kerajinan dari limbah kayu, bisa dijadikan flash disk seperti ini, sangat kreatif ya, gantungan kunci dan juga flash disk, kemudian dijadikan alat makan.
Yang keempat, kerajinan dari limbah akar bambu. Nah, ini sangat unik ya. Limbah akar bambu itu biasanya cuma dibakar. Namun bagi orang yang kreatif, limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai barang seni yang indah. Kemudian yang kelima, ada kerajinan dari limbah tulang ikan. Apakah kalian pernah mendengar kerajinan dari limbah tulang ikan? Ini masih cukup jarang ya. Ragam kerajinan tangan dari bahan tulang ikan sangat bervariasi. Bisa dijadikan perhiasan gelang, kalung, maupun miniatur. Nah, kerajinan ini banyak dikembangkan oleh pengrajin Ubud di daerah Bali. Yang keenam, ada kerajinan dari limbah kulit kerang. Limbah kulit kerang dapat dibuat menjadi kerajinan yang indah dan unik. Kulit kerang yang ukurannya kecil dan pipih dapat dibuat menjadi kap lampu, kotak perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan kalau kerang-kerang yang ukurannya sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, dan masih banyak lagi. Ini contohnya, ada kerang dijadikan tempat tisu dan juga kap lampu. Sangat cantik ya. Yang ketujuh, ada kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus. Nah, styrofoam atau gabus ini seringkali kita jumpai sebagai wadah pembungkus makanan atau pembungkus produk elektronik. Seperti elektronik yang ukurannya besar, kayak kulkas, mesin cuci, seperti itu butuh styrofoam untuk menjadi pelindung pada saat pengepakan agar tidak rusak di jalan ya. Nah, styrofoam itu termasuk limbah anorganik yang sulit hancur oleh tanah. Bila ditinjau dari faktor alam atau lingkungan, styrofoam dapat berbahaya karena jika sampahnya terus menumpuk dan tidak ada upaya mendaur ulang, maka akan menimbulkan timbunan sampah yang sulit diurai. Nah, sampah styrofoam ini dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ada mainan anak-anak maupun hiasan dinding dan sebagainya ya. Yang kedelapan, ada kerajinan dari limbah botol plastik. Nah, botol plastik ini bisa dijadikan sebagai souvenir. Kemudian di gambar ini dijadikan pot bunga maupun kap lampu ya. Di samping untuk menjaga kebersihan lingkungan, pemanfaatan limbah botol plastik dapat memberikan penghasilan tambahan. Yang kesembilan, ada kerajinan dari limbah karet ban. Limbah karet ban semakin hari semakin banyak dengan bertambahnya kendaraan bermotor. Apabila hanya dibuang dan dibakar, tentunya akan mengotori lingkungan. Nah, makanya limbah karet ban ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan, yaitu ini kalau digambar menjadi ayunan, kemudian bisa juga dijadikan kursi, meja, atau tempat sampah ya. Yang ke-10, ada kerajinan dari limbah kaleng. Nah, limbah kaleng ini merupakan sampah dari produk minuman atau beberapa makanan yang diawetkan. Contohnya ada minuman penyegar, manisan buah, kornet. Nah, kemudian sampah kaleng ini banyak kita jumpai di daerah perkotaan. Nah, sampah kaleng ini bisa dibuat menjadi berbagai kerajinan, contohnya jadi miniatur mobil-mobilan atau tempat pensil ya. Yang ke-11, ada kerajinan dari limbah botol kaca. Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga atau limbah domestik namanya. Nah, botol kaca bekas jika dijual ke penadah itu hanya dapat berapa ribu rupiah saja. Tapi kalau misalkan diolah pakai teknologi tinggi seperti pemanasan, nah botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dibuat menjadi aksesoris lainnya juga. Yang ke-12, ada kerajinan dari limbah logam. Nah, ternyata limbah logam ini juga dapat dimanfaatkan menjadi miniatur ya, miniatur motor, mobil, robot, kapal laut, dan lain-lain. Kemudian kita akan bahas mengenai manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat yang mengedepankan sebagai benda pakai. Nah, produk kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Kemudian adapun unsur keindahan itu hanya sebagai faktor pendukung saja.
Manfaat yang kedua yaitu adalah sebagai benda hias. Produk kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan itu lebih mengutamakan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada dua gambar kerajinan. Yang pertama yaitu adalah tas yang berasal atau dibuat dari limbah tempurung kelapa. Kemudian yang kedua ini adalah kerajinan hiasan yang terbuat dari cangkang kerang. Nah, untuk gambar yang pertama ini, dia lebih mengedepankan benda itu sebagai benda pakai, yaitu adalah tas yang bisa kita bawa sehari-hari untuk keperluan menaruh barang-barang kita sehari-hari. Sedangkan yang kedua ini cuman sebagai hiasan saja. Seperti itu bedanya ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada potensi kerajinan limbah bangun ruang. Untuk yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut, di sana itu banyak tersedia limbah cangkang kerang laut, kemudian tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan sebagainya. Daerah yang kedua, yaitu pegunungan, banyak dihasilkan di daerah ini, yaitu limbah biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lainnya. Untuk daerah ketiga, daerah pertanian, limbah berbentuk bangun ruang yang didapat pada daerah ini adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lainnya. Dan untuk daerah terakhir, daerah perkotaan, limbah yang sering ditemui di daerah ini adalah kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lainnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kemudian setelah ini jangan lupa tugasnya dikerjakan di bagian US di akun Portaladik kalian. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.